Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan lingkaran. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah pengertian lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Terus kemudian ada unsur-unsur apa saja atau bagian-bagian apa saja yang terdapat di dalam lingkaran. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini, kemudian nyalakan tombol lonceng agar sewaktu-waktu ada update video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Yuk langsung kita bahas. Apa sih lingkaran itu? Sebelum ke lingkaran, teman-teman masih ingat nggak pembahasan segmen garis? Garis itu apa sih? Garis itu garis ya. Garis itu kan kumpulan titik-titik yang berderet ya, titik-titik yang banyak sekali berderet gini sehingga membentuk suatu garis. Maka lingkaran kan garis melengkung ya. Lingkaran, maka definisi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang melengkung, kumpulan titik-titik yang melengkung ini yang mempunyai jarak yang sama dengan satu titik yang berperan sebagai pusat lingkaran. Berarti gini ya, ada titik-titik yang melengkung, gini jaraknya sama dengan satu titik yang berfungsi sebagai pusat lingkaran. Anggap saja ini jaraknya sama teman-teman ya, karena kita tidak menggunakan jangka. Kalau pakai jangka insya Allah bisa benar-benar melingkar terus jaraknya sama. Ini ya, ini kan jaraknya sama ada di sini ya, anggap saja sama ya dengan pusat lingkaran ini. Terus pusat lingkaran ini biasanya dilambangkan dengan O atau P. Nah, ada yang pakai O, ada yang pakai P ya, terserah lah gitu ya. Nah, intinya seperti itulah definisi lingkaran. Terus bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran yang pertama ada pusat lingkaran, tentunya pusat lingkaran ini ya. Pusat lingkaran ya, bagian A. Pusat lingkaran. Ya, titik pusat. Nah, pusat lingkaran atau titik pusat. Apa sih titik pusat? Titik pusat yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, di tengah-tengah. Kita ke bawah. Ini ya. Anggaplah melingkar. Sini. Ini namanya titik pusat. Biasanya dilambangkan dengan O atau P. Boleh pakai O atau boleh pakai P. Kita pakai P saja ya, biar tahu pusat. Terus kemudian ada namanya jari-jari itu bahasa Inggrisnya apa? Radius. Maka jari-jari ini dilambangkan dengan R, radius gitu ya. Jari-jari ini adalah jarak antara pusat lingkaran dengan salah satu titik yang ada di garis lengkung lingkaran. Misalnya di sini ada titik atau di sini. Ini jaraknya sini, ini namanya jari-jari, ini juga jari-jari gitu ya, bisa dipahami teman-teman ya, jari-jari. Terus kemudian setelah jari-jari ada namanya diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Ini ada dua titik ini, cuman ini kalau kita hubungkan tidak melalui pusat lingkaran ya. Berarti kalau di sini ada titik satu lagi. Nah, kita hubungkan dua titik sini dan sini yang melalui pusat lingkaran. Nah, ini namanya diameter. Diameter ini biasanya dilambangkan dengan D gitu ya. Terus panjang diameter ini sama dengan 2R. Tapi 2R belum tentu diameter ya, karena 2R ini bisa ke sini bisa. Ini R kan. Nah, tapi 2R belum tentu diameter, tapi diameter panjangnya mesti 2 kali R. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini teman-teman ya. Sebelumnya ya. Pokoknya 2R ini sama dengan diameter, panjang 2R sama dengan diameter, atau diameter sama dengan
2R, tapi belum tentu dua jari-jari ini diameter gitu ya. Sudah ya maksudnya ya, ini R, belum tentu 2R ini diameter, tapi kalau diameter pasti panjangnya 2R. Nah, sini R, sini R, sini R gitu ya. Terus setelah kita tahu diameter jari-jari pusat lingkaran, ada namanya busur. Tahu busur untuk mana? Busur. Kalau orang manah itu menggunakan busur ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kan di sini yang dipegang, ini pegangan. Nah, ini busur itu biasanya melengkung. Sama busur dalam lingkaran juga melengkung. Busur dalam lingkaran juga melengkung ya. Busur yaitu garis lengkung pada lingkaran yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran tersebut. Misal ini ada titik, ini titik, ini namanya busur. Misal ini A, sini B, ya, ini namanya busur AB. Pokoknya garis lengkung. Nah, sini ada titik-titik hubungkan. Kalau di sini C, nah di sini juga kita hubungkan titik A dan B yang melengkung ini namanya busur BC. Bisa dipahami teman-teman ya? Busur, pokoknya ingat-ingat kalau orang manah busurnya itu melengkung. Nah, setelah busur ada namanya tali busur. Nah, busur itu mesti ada talinya kan? Nah, gini teman-teman ya. Jadi tali kita ada busur. Nah, terus busur ini kan melengkung. Ketika dua titik busur ini dihubungkan tapi dengan garis lurus, nah ini namanya tali busur yang garis lurus AB ini. Nah, jadi kalau tali busur itu lurus, nah, pokoknya ingat panahan lah. Kalau busurnya itu melengkung, gitu ya. Ini namanya busur. Kalau kita BC kita hubungkan dengan garis lurus, nah ini tali busur BC yang lurus. Kalau yang melengkung namanya busur BC. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Bisa dipahami? Ya, oke. Anggap sudah paham ya apa itu jari-jari, apa itu diameter, busur dan tali busur. Nah, terus ada lagi namanya apotema. Apotema itu seperti ini teman-teman. Kita di sinilah. Kita buat tali busur di sini. Di E. Nah, tali busur. Nah, tali busur dan titik tengah. Ketika kita tarik garis di sini, nah, yang mana garisnya ini tegak lurus dengan tali busur, terus juga garis ini memotong dua sama panjang, membelah tali busur menjadi dua sama panjang, maka garis atau jarak antara titik tengah dengan tali busur ini namanya apotema. Apotema adalah jarak atau jarak antara titik tengah dengan tali busur, yang mana nanti ketika ditarik garis lurus akan tegak lurus dengan tali busur. Terus apotema juga akan membagi dua sama panjang dengan dua sama panjang tali busur. Nah, ini maka bagiannya sama panjang, terus di sini tegak lurus. Maka di sini sudutnya mesti 90 derajat, mesti siku ya, mesti siku-siku. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Terus ada lagi namanya nanti di sini juring. Kita buat lingkaran baru ya. Juring ini titik pusat. Nah, ini R jari-jari, ini pakai O, sehingga pakai P, sih pakai O ya, boleh pakai P, gitu ya. Jari-jari, ini jari-jari, ini busur. Jadi juring adalah daerah
pada lingkaran yang dibatasi 2 buah jari-jari, dan busur lingkaran yang diapit oleh 2 jari-jari tersebut, maka daerah ini, ini namanya juring. Juring kalau teman-teman misalnya ini bumi ya, bumi bulat, teman-teman berjalan terus ada lubang, jurang, kan teman-teman akan ingat juring. Akan ingat juring ya. Ini namanya juring, adalah daerah yang dibatasi 2 jari-jari dan tali busur yang diapit oleh 2 jari-jari itu. Ini ya, namanya juring. Terus yang terakhir ada namanya tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng itu kalau teman-teman, ini juring ya. Terus misalnya di sini ada gini ya. Ini busur, ini AB, ini ada tali busur. Lah daerah yang diapit antara busur dan tali busur ini namanya tembereng. Tembereng itu daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini busurnya, ini tali busurnya, di tengah-tengah ini namanya tembereng. Tembereng ya. Kalau ini juring, ini pusat lingkaran, ini jari-jari. Kalau kita tarik ke sini, ini namanya diameter ya. Ini busur, tali busur, jari-jari. Kalau dari tengah-tengah kita tarik ke tali busur, di sini tegak lurus, ini namanya apotema. Jarak antara titik tengah dengan tali busur namanya apotema. Nah, daerah yang dibatasi busur dan tali busur namanya tembereng. Daerah yang dibatasi 2 jari-jari dan busur lingkaran namanya juring. Ya, sampai di sini teman-teman tahu ya, untuk unsur-unsur yang ada pada lingkaran atau bagian-bagian yang ada dalam lingkaran. Insya Allah ya, mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa dipahami, bisa nyangkut di benak teman-teman apa saja bagian-bagian yang ada dalam lingkaran. Terus teman-teman bisa membedakan, jangan sampai nanti salah ya, antara busur dan tali busur biasanya salah, juring dan tembereng ini biasanya juga sering salah. Tapi teman-teman jangan sampai salah ya, terus bisa membedakan mana itu apotema dan lain sebagainya. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya, terus kemudian di share ke rekan-rekan yang lain agar mereka juga bisa merasakan manfaat yang sama seperti yang teman-teman rasakan. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini, kemudian nyalakan tombol lonceng agar sewaktu-waktu kita update video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Tidak ada ruginya teman-teman melakukan semua itu karena semuanya gratis. Selalu tetap di rumah, semoga kita semua selalu sehat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.